bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri jiwa raga kami. Itu ekspresi poetik yang jelas. Kali ini saya tidak ingin menjelaskan, saya tidak ingin berbagi dengan Anda untuk membuat lebih terang. Karena ini sudah terang. Ini sebuah sumpah yang terang. Dan harapan saya, niscaya semua orang Indonesia bicara yang sama. Bagimu negeri jiwa raga kami. Niscaya politisi bicara yang sama. Niscaya pebisnis bicara yang sama. Nah, kalau sudah sampai kepada politisi maupun pebisnis memiliki spirit yang sama, itu saya lalu bertanya-tanya apakah Bang Surya Paloh memiliki semangat seperti itu. Pertanyaan ini tidak murni pertanyaan karena saya menduga punya jawaban. Beliau juga begitu. Beliau juga punya komitmen macam itu. Nah, Bung, melihat Bang Surya, itu berdasarkan suara-suara, kesaksian-kesaksian dari berbagai kalangan. Itu dari kalangan yang dekat, dari kalangan yang lebih tajam analisisnya, mengatakan bahwa Bang Surya sebenarnya sudah merasa dari awal-awal ketika mengetahui pencalonan yang dia deklarasikan untuk Anies, itu ternyata pelan-pelan membuktikan tidak adanya relevansi apapun. Pencalonan itu ibarat dunia bisnis hanyalah potensi besar, rugi Bung, rugi. Saya membuat catatan pula, saya menyaksikan Bung, ya memang naluri saya begitu. Andai kata saya tidak menjadi peneliti LIPI pun, saya sudah punya naluri untuk membuat catatan, untuk membuat ingatan, untuk membuat bukti demi bukti tentang suatu fenomena. Nah, dari awal orang sudah bicara seperti itu, saya tidak bicara, tapi saya mencatat, saya mengamati. Itu memang keputusan Bang Surya itu dilihat dari sudut bisnis maupun politik, itu tidak visible. Tidak visible. Seorang pebisnis yang menyadari bahwa langkah bisnisnya menangani suatu proyek, ini proyek jeblok, tidak ada prospek. Kalau orang yang skeptikal menertawakan dirinya, wow, my prospect is zero. Mungkin ditambah, Bung, my prospect is just big zero in this project. Kalau zero, apalagi big zero, Bung. Jadi, ya jangan terpengaruh sama kata-kata ya, Bung. Zero itu kecil maupun big, itu ya zero. Big zero itu tidak lebih besar dari zero kecil. Pokoknya Bang Surya berhadapan dengan zero. Anies sudah dinaikkan pesawat dengan harga mahal, tidak berpengaruh apa-apa. Aniesnya sendiri nyungsep. Apalagi pengaruhnya pada Partai Nasional Demokrat. Nggak ada pengaruhnya. Ya kalau udah nggak ada pengaruhnya dan orang sudah berkata, macam-macam orang mengatakan ini potensinya nol, ini tidak. Bang Surya, orang yang paham, sepaham-pahamnya, sampai ke titik hakikat tentang bisnis. Bisnis itu ya janganlah kita bermain-main dengan kapital. Kapital itu disimpan baik-baik dan kejarlah yang namanya profit.
Itu profit maximizing. Maximizing profit. Ya itu dunia bisnis. Kalau nggak ada maximizing profit, tidak ada capaian tentang profit yang maksimal, ya untuk apa? Fight untuk profit, hidup efisien, kerja keras, super strategis, usahakan sekecil mungkin pengeluaran, dan bayangkan tentang sebesar mungkin hasil, sebesar mungkin profit. Tapi Bang Surya kan sudah mengeluarkan sebesar mungkin. Pada titik sebesar mungkin itu sudah ditempuh. Tapi yang dilihat hanyalah zero. Sekarang sudah nampak zero, masa depannya zero, prospek. No other than just zero. Bung, ya kalau seorang yang sensitif dalam dunia dagang, pun juga dalam dunia politik, yang dihadapi hanyalah zero. Haruskah kita mempunyai perhitungan yang lain? Oh, gengsi. Gengsi itu apa, Bung? Gengsi itu ialah ciptaan Anda sendiri. Yang namanya gengsi itu sesuatu yang Anda cipta untuk membuat jiwa Anda tentram, perasaan Anda tentram. Tapi tentram itu bukan tentram murni, melainkan ditentram-tentramkan. Bang Surya saat ini berada dalam dilema. Dalam dilema. Mau meneruskan, kita sudah tahu the prospect is just zero. Mau tidak meneruskan, itu gengsi. Itu namanya harga diri, yaitu barang yang kita ciptakan, Bung. Kalau bicara politik maupun bisnis, itu dasarnya rasionalitas. Kalau rasionalitas tidak mencapai apa yang kita bayangkan, tidak visible sama sekali, ya apa urusannya, apa gunanya memaksa diri. Hidup kok dipaksa tuh, Bung. Memaksa diri dengan konsekuensi yang jauh lebih berat lagi. Bang Surya jujur, beliau sudah bilang, berusaha menghapus jejak politik identitas pada Anies. Berusaha menganggap Anies bukan politik identitas. Itu berat, Bung, belum ngakui. Tapi kiri kanannya, wah, puating cemplung dak karu-karuan. Puating cemplung, wow, Anies di politik identitaskan, sebenarnya itu cara orang menghambat Anies. Yang lain bilang, ya politik identitas itu ya Ahok. Nggak malu, Bung. Bos besarnya mengatakan Anies itu mengandung politik identitas yang jelas dan usaha menghapus perkara itu pekerjaan yang mustahil. Mustahil itu artinya mustahilah kita mengeringkan Selat Sunda supaya orang tidak perlu bikin jembatan. Mustahil. Bang Surya mengatakan gitu, tapi anak buahnya, satu lagi ngamuk-ngamuk. Pemerintah sekarang ini, nangkep ini, nah ini, kepada Anies begini. Ya bener, Bung, membela diri itu perlu kalau dirinya memang layak dibela. Tapi pada momen kritikal, bisnis maupun politik, berhadapan dengan momen kritikal yang tidak bisa dibela. Yang ada ialah potensi rugi. Bagaimana langkah maximizing profit atau profit maximization itu mau ditempuh dari mana? Tidak ada, Bung. Tidak ada, Bung. Dan dilema berat ini dirasakan oleh Bang Surya kira-kira
Dan beliau tidak pernah mengatakan pada siapapun, karena anak buahnya itu tidak cukup untuk diajak berbicara tentang hal-hal sensitif macam ini. Berat. Anak buahnya sering ngoceh yang enggak. Nyalah-nyalain Ahok. Padahal Bang Surya sudah jelas tidak bicara seperti itu. Politik identitas itu ya Anies. Untuk membuat Anies bukan politik identitas itu mustahil. Kan jelas itu. Dan orang-orang sudah bilang, Bang Surya kira-kira sudah judek, mau nerus babak belur, berhenti di sini pun sudah babak belur, sudah memalukan. Jagonya Bung, itu bukan jago, ternyata babon. Bukan jago yang diunggul-unggulkan itu, ya mesin mogok lah. Mesin yang didorong itu enggak bergerak, ya mesin mogok. Barang mogok ya enggak bisa diharapkan untuk bergerak, tidak bisa mengangkat dirinya, tidak bisa mengangkat partai yang mendukung. Dirinya aja enggak bisa diangkat, bagaimana mengangkat partai. Dan dirinya yang punya diri itu bangga. Karena saya kan didukung. Dari dulu aku tuh nomor 3, tapi toh menang di DKI. Di DKI is another story. It's another story. Long time ago itu bukan bagian dari kasunyatan politik hari ini. Tidak sama, Bung. You dulu disanjung-sanjung sama kadrun-kadrun. You di backup oleh JK. JK sekarang masih backup. Tapi mana ada suaranya? Suara JK selalu menyalahkan pihak lain. Waduh nih kondisi ini, nanti Anies. Nanti itu nanti apa? Bang Surya bukan JK. Bang Surya bukan JK. Yang keluaran duit, Bang Surya. Babak belur, Bang Surya. Merasa ditampar wajahnya, Bang Surya. Jadi dilema Bang Surya ini berat. Tapi Bung, orang tidak perlu mengasih nasihat, tidak perlu memberi saran. Bang Surya bukan orang yang membutuhkan saran dalam hal seperti ini. Ketika ada momen di mana beliau merasa ini proyek yang tidak visible, ini proyek hanya potensi babak belur. Ya beliau tahulah, mungkin diletakkan. Karena ada sesuatu yang dibela yang lebih besar. Membela kehidupan partainya. Jangan sampai partainya itu menjadi gurem. Ya nggak enak lah, partai udah keren, mau diguremkan. Beliau tidak mau begitu. Tapi bagaimana kalau partaiku besar dan jagoku menang? Itu terlalu idealistik dan sebagai cita-cita, itu gagasan pada tingkat maksimal. Lah hidup ini tidak selalu seidealistik itu, tidak semudah itu mencapai apa yang maksimal. Kalau pada akhirnya sesuatu tidak memungkinkan bagi Bang Surya untuk melangkah dengan gagah berani, ya Bang Surya tahu, Bung, saya hanya membayangkan betapa dilema ini mengayun beliau ke belakang, ke depan, dan tidak pernah ketemu solusi. Solusinya ialah dilema itu. Mau begini dengan konsekuensi, mau begitu konsekuensi. Maju konsekuensi besar, kalau berhenti sekarang sudah kena konsekuensi, tapi bagaimana, Bung? Secara bijaksana, biarlah yang sudah terlanjur jebol dari sudut keuangan, tapi masih lebih terbatas. Yang terlanjur jebol, di stop, biarkanlah jebol, dan jangan membiarkan kebodohan menjadi raja untuk meneruskan sampai ke titik akhir, sampai pada titik di mana kehancuran lebih porak-poranda, lebih hancur luluh. Saya kira itu Bang Surya tahu dan saya merasakan itu. Apakah itu bisa dianggap baik oleh Bang Surya?
Saya tidak ingin mendapat pengakuan itu baik, itu buruk apa. Saya hanya mengatakan kira-kira dilema politik macam ini mesti sudah ada solusinya. Begitu Bung, begitu Bung. Terima kasih banyak. Salam. Salam juga untuk Bang Surya. Terima kasih.